Izin memperkenalkan diri, nama saya Buldan Hasim, NIM 1902708. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dida Ahmad Yugandi, NIM 1908150. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silmi Kafah, NIM 1903514. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembinaan disiplin peserta didik. Apa itu pembinaan? Pembinaan yakni segala upaya yang dilakukan dengan teratur dan terencana untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian seseorang sesuai dengan bakat dan minatnya agar menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan pengertian dari disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Ada 3 macam disiplin. Pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian, yaitu guru bebas memberikan tekanan kepada peserta didik dan memang harus menekan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan di sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Yang ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin demikian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dan perbuatan itu haruslah ia tanggung. Baik, teman-teman semuanya. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu sekarang kita akan membahas mengenai fungsi pembinaan disiplin peserta didik di kelas. Oke. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin dapat diartikan sebagai tata tertib yang harus dipatuhi oleh seseorang. Ali Imron mengartikan disiplin adalah usaha keadaan di mana orang-orang yang terhubung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang ada dengan senang hati. Nah, itu merupakan pengertian disiplin dari pakar, dari seorang ahli, yaitu Bapak Ali Imron. Selanjutnya, baik, disiplin menurut Emily Durkheim, yaitu disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritas. Lalu yang kedua ada disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Lalu yang ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, mari kita bahas mengenai fungsi disiplin di kelas ya. Oke, yang pertama, fungsi disiplin sangat penting untuk ditanamkan kepada siswa, sehingga siswa menjadi sadar bahwa dengan disiplin akan tercapai hasil belajar yang optimal.
Fungsi disiplin menurut TUU adalah sebagai berikut, yaitu menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, melatih kepribadian yang baik, lalu ada pemaksaan, hukuman, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Oke, mari teman-teman kita bahas satu persatu. Oke, mari kita bahas poin pertama, yaitu menata kehidupan bersama. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi pertikaian antara sesama orang yang disebabkan karena benturan kepentingan. Karena manusia, selain sebagai makhluk sosial, ia juga sebagai makhluk individu yang tidak lepas dari sifat egonya. Lalu, sehingga terkadang di masyarakat terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Nah, lalu disinilah pentingnya disiplin, yaitu untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat akan tentram dan teratur. Lalu poin selanjutnya yaitu membangun kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sifat tingkah laku yang khas yang dimiliki oleh seseorang. Antar seorang yang satu dengan orang yang lainnya mempunyai kepribadian yang jelas berbeda. Lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh terhadap kepentingan seseorang dan kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya. Tentu lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang, dan tentram sangat berperan dalam membangun kepribadian siswa tersebut. Lalu poin selanjutnya ialah melatih kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik selain perlu dibangun sejak dini, juga perlu dilatih, karena kepribadian yang baik tidak muncul dengan sendirinya. Ya, melainkan kepribadian baik itu perlu dilatih dan dibiasakan. Sikap, perilaku, dan pola kehidupan perlu dilatih ya. Yaitu disiplin tidak terbentuk dalam waktu yang singkat. Nah, karena itu perlu adanya pembiasaan dan pelatihan yang berkontinu atau berkelanjutan. Namun melalui suatu proses yang membutuhkan waktu yang lama. Lalu poin selanjutnya ada pemaksaan. Disiplin akan tercapai dengan kesadaran seseorang untuk mematuhi semua ketentuan peraturan dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Disiplin dengan motif kesadaran diri lebih baik dan kuat dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran dan bermanfaat juga bagi kebaikan dan kemandirian. Sebaliknya, disiplin dapat pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. Misalnya, ketika seorang siswa yang kurang disiplin masuk ke suatu sekolah yang berdisiplin baik, maka ia terpaksa harus menaati dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Lalu poin selanjutnya ada hukuman. Dalam suatu sekolah tentunya ada aturan atau tata tertib yang berlaku. Tata tertib ini berisi hal-hal yang positif dan harus dilakukan oleh siswa. Sisi lainnya yang berisi sanksi atau hukuman bagi siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Hukuman berperan sangat penting karena dapat memberi motivasi dan kekuatan bagi siswa untuk mematuhi tata tertib dan peraturan-peraturan yang ada. Karena tanpa adanya hukuman, sangat diragukan siswa akan mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Lalu,
Yang terakhir, poin terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang positif atau yang kondusif. Oke, disiplin di sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses kegiatan pendidikan agar berjalan dengan lancar. Hal itu dicapai dengan merancang peraturan sekolah, yaitu peraturan bagi guru-guru dan bagi siswa yang serta peraturan yang lain yang dianggap perlu. Nah, teman-teman, poin-poin tersebut adalah fungsi pembinaan disiplin siswa di kelas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baiklah, kita lanjutkan teknik pembinaan disiplin. Teknik pembinaan disiplin terdapat 3, yaitu yang pertama, teknik eksternal kontrol, yang kedua, teknik internal kontrol, dan yang ketiga adalah teknik kooperatif kontrol. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang disiplin di dalam kelas. Baiklah, yang kedua yaitu teknik internal kontrol. Teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik internal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik sadar ia akan terus diawasi dan dia akan berusaha dengan sendirinya mendisiplinkan diri di dalam kelas. Jika teknik ini dikembangkan dengan baik, akan mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan teknik eksternal kontrol. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina dan mendisiplinkan peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan ataupun kesadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dirinya sendiri. Kunci sukses penerapan teknik ini adalah ada pada keteladanan guru dalam mendisiplinkan siswanya, mulai dari disiplin waktu, disiplin mengajar, dan lain-lain. Guru sebagai manajer kelas tidak akan dapat mendisiplinkan peserta didiknya di dalam kelas jika guru sendiri tidak berperilaku disiplin. Kemudian yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dalam penegakan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas ketidakdisiplinan juga harus dibuat serta ditaati bersama. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting karena dengan cara demikian guru dan peserta didik dapat bekerja dengan baik.
Kerjasama tersebut akan membuat peserta didik dihargai